future you hold is depend on the revelation you carry. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada hari ini saya sangat berbahagia karena saya masih bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Tentunya di dalam program kesayangan Anda, yaitu Making Life Better, yang bertujuan untuk bikin hidup lebih baik. Dan adalah indah sekali apabila pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan sebuah kebenaran yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Secara pribadi saya ingin berterima kasih kepada sahabat yang sudah mengirimkan SMS atau mengirimkan kesaksian melalui email maupun melalui surat tertulis. Dan tentunya kesaksian-kesaksian itu akan memberikan kekuatan dan juga memberkati saudara-saudara kita yang lain. Pada edisi kali ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sebuah kata-kata mutiara yang kebenarannya sangat luar biasa. Kata-kata itu berbunyi, masa depan yang akan saudara lihat sangat tergantung dengan pencerahan yang saudara alami pada hari ini. The future you hold is depend on the revelation you carry. Seperti apa masa depan Anda sangat tergantung dengan pewahyuan yang saudara terima pada hari ini. Kata-kata bijak ini memang benar. Sekurang-kurangnya, saya telah melihat ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari dari kutipan ini. Kebenaran yang pertama adalah bahwa ada hubungan antara hari ini dan hari esok. Keputusan hari ini akan mempengaruhi kehidupan kita di hari esok. Dan saudaraku, pilihan yang kita buat pada hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di hari esok. Kalau Anda memilih untuk menikahi seseorang pada hari ini, maka status Anda hari esok sudah berubah. Anda menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Dan pola kehidupan Anda juga berubah karena Anda bukan lagi jomblo. Dan tentu saja gaya irama kehidupan saudara juga akan berubah. Keputusan yang kita buat hari ini akan mempengaruhi hari esok kita. Ibarat hidup hari ini sebagai sebuah lahan kosong. Apa yang kita tanam hari ini akan menentukan seperti apa lahan kita 3 bulan yang akan datang. Kalau kita menanam benih jagung, maka 3 bulan kemudian kita akan melihat tanaman jagung. Kalau saudara menanam benih padi, maka 3 bulan kemudian saudara akan melihat tanaman padi dan mungkin akan menuainya. Demikian juga dengan masalah pencerahan. Menyadari sebuah kebenaran sebagai kebenaran memang luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan masalah pencerahan. Menyadari bahwa kebenaran yang kita dapatkan merupakan sebuah kebenaran yang punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita harus menghargai kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran yang perlu kita internalkan. Kita jadikan kebenaran ini sebagai bagian dalam kehidupan kita. Kebenaran yang disadari sebagai benar akan mendarah daging dan sulit untuk dilupakan. Itu akan menjadi rema atau pewahyuan pribadi yang akan mempengaruhi perilaku dan karakter serta nasib masa depan kita sekalian. Contoh yang paling jelas adalah seorang yang bernama Gideon. Ia dilahirkan dari suku Benyamin, sebuah suku yang minoritas dan tidak populer di kalangan Bani Israel. Ia sendiri terlahir sebagai seorang anak terkecil. Setiap hari ia dibombardir dengan peristiwa dan pengalaman yang membuat dirinya terintimidasi dan menjadi rendah diri. Gideon sudah memasukkan sebuah konsep di dalam dirinya. Konsep yang mengatakan, I am nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. Gideon tahu bahwa sisa hidupnya akan menjadi nobody. Dia tidak akan pernah menjadi seseorang. Nasib kehidupannya sudah bisa dipastikan. Dia akan menjadi nobody sampai ia mati. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pemimpin atau pahlawan.
Semua itu tidak ada di kamus konsepnya Gideon sampai ia mengalami pencerahan secara pribadi. Pencerahan itu terjadi ketika ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ia mengalami God encounter atau perjumpaan dengan Tuhan yang pada gilirannya ia mengalami truth encounter dan self encounter, yaitu perjumpaan dengan kebenaran. Dan perjumpaan dengan kebenaran menimbulkan sebuah kesadaran akan diri sendiri. Perjumpaan yang melahirkan pencerahan tentang siapa Tuhan dan siapa saya telah menghantar Gideon untuk menjalani kehidupan dengan berbeda. It's all about revelation today. Itu semua dimulai dari sebuah pencerahan yang diterima pada hari itu. Pewahyuan itu juga yang telah saya alami. Saya menjadi siapa saya hari ini oleh karena pencerahan yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Jika Anda melihat rekaman video kehidupan masa kecil saya dan membandingkan dengan keadaan saya sekarang, saudara pasti tidak percaya. Nasib masa kecil saya yang memprihatinkan dan juga yang tidak menjanjikan, yang memang telah membuat beberapa orang dan bahkan orang tua saya sendiri kaget waktu melihat siapa saya pada hari ini. Saudaraku, saya lahir di sebuah desa yang namanya Kaliwesi, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa Kaliwesi itu diberi label sebagai desanya orang-orang PKI. Tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari desa Kaliwesi. Itulah sebutan atau kalimat yang bisa dilabelkan untuk desa Kaliwesi. Nah, saudaraku, kedua orang tua saya adalah orang-orang yang tergolong miskin. Bapak saya adalah seorang petani yang tidak punya lahan sendiri. Artinya buruh tani. Ibu saya seorang pedagang yang juga penghasilannya pas-pasan. Saudaraku, tinggal dalam situasi di mana semuanya tidak menjanjikan. Lingkungan di mana kita tinggal yang serba memprihatinkan, membuat kita mengembangkan sebuah konsep diri bahwa kita ini memang ditakdirkan untuk hidup tanpa apa-apa. Sehingga muncullah sebuah konsep bahwa saya tidak siapa-siapa karena saya tidak punya apa-apa. Sedikit banyak, itu telah mengganggu kehidupan saya. Di awal-awal masa kecil saya adalah seorang remaja pemuda yang minder. Saya adalah seorang remaja pemuda yang memiliki masalah dengan self-image, citra diri. Benarlah seorang yang pernah mengatakan bahwa kebanyakan dari kita hidup, kita mengembangkan konsep sesuai bagaimana kita dibesarkan pada waktu masih kecil. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita supaya kita memiliki gaya hidup sebagai seorang yang diciptakan. Bagaimana kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, bukan bagaimana kita dibesarkan. Saya ingin memberikan sebuah gambaran yang luar biasa, betapa pentingnya pewahyuan yang bisa memberikan sebuah pencerahan kepada kita, sehingga pencerahan itu akan menolong kita untuk melihat, menatap, dan memegang masa depan dengan cara yang berbeda. Saudaraku, konsep diri yang salah yang saya miliki, yang saya kembangkan, yang sudah melekat di dalam diri saya sejak saya masih kecil, itu terbawa kemana-mana. Waktu saya melayani, waktu saya sekolah, waktu saya berjumpa dengan orang, berhubungan dengan orang lain, konsep diri yang salah itu punya pengaruh kemana-mana. Sampai suatu hari, saya mendapatkan sebuah kebenaran yang saya anggap sebagai sebuah pewahyuan atau rema yang datang dari Tuhan khusus untuk saya. Satu kali, tiba-tiba Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya memberikan sebuah ilustrasi kepada saya mengenai sepatu. Saudaraku, kalau saya punya sepatu dan sepatu saya yang sudah bekas saya jual, mungkin harganya paling hanya 100.000 atau mungkin 50.000, itu paling mahal. Tetapi kalau sepatu itu dimiliki oleh seorang yang sangat terkenal, mereknya sama, ukurannya sama, umurnya sama, dan juga ukurannya sama, tetapi dimiliki oleh seorang yang sangat terkenal seperti Mel Gibson. Kemudian sepatu itu dilelang di balai lelang yang terkenal. Saya yakin
sepatunya Mel Gibson akan laku lebih banyak, lebih besar, lebih mahal daripada sepatu saya. Walaupun merek sama, walaupun umurnya sama, ukurannya sama, belinya di toko yang sama. Mengapa sepatunya Mel Gibson lebih mahal? Tentu saja sepatunya Mel Gibson lebih mahal karena yang memiliki Mel Gibson, orang yang terkenal. Nilai sepatunya ditentukan oleh siapa yang memiliki sepatunya. Kebenaran itu telah menjamah hidup saya. Ternyata nilai hidup saya tidak tergantung dari apa yang saya miliki. Bukan berapa banyak uang yang saya miliki, berapa banyak rumah atau mobil, atau berapa banyak jabatan atau gelar yang saya miliki. Juga bukan oleh merek apa yang saya pakai, merek apa yang saya miliki, bukan itu. Tetapi siapa yang memiliki saya. Pada waktu itu Roh Kudus berbicara kepada saya, bukankah Kristus telah membayar dengan harganya yang mahal di kayu salib? Dan sejak kita ditebus oleh darah Kristus, kita adalah milik Allah. Melalui Kristus, kita bisa menyebut Aba ya Bapa. Ini berarti bahwa kita adalah umat Allah, bangsa pilihan, imamat yang kudus. Kita ini bukan sembarangan orang. Saudaraku, kebenaran itu menjadi nyata, menjadi hidup dalam diri saya, sehingga sejak saat itu, saya merasakan ada sebuah kelepasan, ada sebuah kemerdekaan, sehingga saya bisa percaya diri. Dan sekarang, kemana-mana di dalam pelayanan saya, berjumpa dengan siapapun juga, saya tidak akan pernah minder. Satu kali, saya selesai berkhotbah di sebuah gereja di Australia, khususnya di Hawkesbury City. Saya diundang oleh seorang yang saya belum pernah kenal. Dan ternyata orang yang mengundang itu adalah wali kota daripada kota itu. Tuan ini datang kepada saya dan mengatakan, Pastor Paulus, maukah Pastor Paulus datang ke kantor saya dan mendoakan saya dan juga kantor saya supaya keputusan-keputusan yang dibuat di kantor ini akan membawa dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat saya. Tentu saja undangan itu saya sambut. Saya pergi ke kantor wali kota ini dan saya tumpang tangan mendoakan suami istri ini. Dan waktu saya pulang dari kantor itu saya terkagum-kagum bagaimana Allah melakukan hal yang luar biasa. Paulus Wiratno, anak kampung desa Kaliwesi yang dulu punya konsep tidak siapa-siapa. Ternyata setelah berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan pewahyuan, Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kebenaran ini telah menolong saya untuk menjalani dan menatap masa depan yang luar biasa. Ingat baik-baik, wahyu yang saudara terima hari ini, revelation you carry. Wahyu yang saudara miliki hari ini akan menentukan bagaimana engkau melihat masa depan. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.